zaman Orde Lama, itu yang tadinya semua pihak seperti Gubernur Sulawesi Utara Tengah waktu itu namanya Baramuli dan Pangdam yang namanya Sunandar tidak mengizinkan ada atlet, artinya ada dua kelompok. Pokoknya harus atas nama Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah. Tetapi kehebatannya Andi Raga Petalolo ini, dia meyakinkan Menteri Pemuda dan Olahraga, sehingga yang tadinya hampir batal berangkat naik kereta api dari Surabaya ke Bandung, akhirnya disetujui. Dan disitulah para tokoh-tokoh politik dan tokoh birokrat menyatakan ternyata bidang olahraga itu atau arena olahraga itu merupakan forum yang sangat penting untuk menyuarakan sebuah visi perjuangan. Karena tampilnya atlet-atlet Sulawesi Tengah yang waktu itu belum terbentuk Sulawesi Tengah, dan itu menjadi wadah untuk dilakukan yang namanya percepatan pembangunan atau pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah yang terpisah dari induknya di Manado. Sehingga usia Provinsi Sulawesi Tengah itu kan, Provinsi Sulawesi Tengah Utara itu kan terbentuk tahun 1960. Tetapi tahun 64 Sulawesi Tengah bisa menjadi provinsi otonom. Itu karena salah satu yang berperang adalah para atlet yang ada di Sulawesi Tengah. Demikian untuk sementara penjelasan saya. Oke, wow, menarik sekali ya Kak. Dan ini jadi hal yang menghebohkan karena terulang kembali kejadian ini ya, sampai viral gitu. Nah, teman-teman yang mau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, boleh komen ya. Nanti bisa Kak Jamrin langsung jawab. Kita langsung diskusikan. Oke, halo teman-teman yang join, boleh di-share-share juga live ini ke teman-teman yang lain, karena mungkin pemberitahuan live dari IG, dari Instagram Forum Taman Baca Masyarakat belum terlalu luas. Boleh dibantu di-share ke teman-temannya melalui DM atau direct message ya, boleh, supaya teman-teman bisa join. Yang ada pertanyaan silakan langsung komen di kolom komentar. Nah, tadi ada komen dari Banua Pontulisi. Tahun ini dengan bulan yang sama, PON digelar kembali dan Sulteng kembali viral dengan kejadian pemukulan wasit di lapangan sepak bola. Wah, iya. Ini bagaimana Kak? Kakak menyikapi tentang kejadian ini? Mungkin viralnya agak cukup berbeda ya Kak? Nah, iya, ini kan karena media yang begitu gencar, sehingga sesuatu yang seperti itu cepat sekali penyebaran. Sesungguhnya apa yang dia alami para atlet atau yang terjadi di Aceh kemarin itu sebetulnya bukan hanya pertama kali terjadi, tetapi informasi yang saya dapatkan dari beberapa PON sebelumnya juga itu terlalu banyak masalah drama. Nah, yang paling dramatis yang saya sebutkan tadi itu seperti PON 5 Bandung. Kenapa saya katakan cukup dramatis? Bayangkan ini waktu itu antara atlet dengan ofisial itu jumlahnya 200 orang naik kapal. Ketika dia tiba di Surabaya, namun kemudian kandas sehingga yang harusnya tidak hanya semalam di Surabaya, tetapi kemudian tertunda sampai 1 minggu. Saking gemasnya para atlet itu sehingga 200 atlet yang ada di Surabaya dari Sulawesi Tengah waktu itu semua membeli pisau dapur dengan prinsip ada kata-katanya begini: lebih baik mati di negeri orang daripada pulang di kampung sendiri tanpa bisa tampil sebagai peserta PON. Jadi yang cukup menghebohkan, salah satu atlet ini kebetulan beberapa waktu lalu ada 5 mantan atlet PON 5 Bandung itu berkisah tentang kejadian itu. Saking hebohnya waktu itu
sebanyak 200 atlet itu membeli pisau. Jadi itu cukup menghebohkan di sebuah pasar di Surabaya, mengatakan, loh ini kenapa ada orang yang memborong pisau. Ternyata pisau ini untuk sebagai menjaga-jaga. Andainya ada semacam perseteruan antara orang-orang Sulawesi Tengah dan orang-orang dari Sulawesi Utara, itu para atlet itu saling teror, hampir saja terjadi perkelahian. Tetapi untung saja cepat mendapat restu dari Menteri Pemuda dan Olahraga waktu itu, sehingga tidak terjadi pemukulan. Andai kata terjadi pemukulan, pasti terjadi semacam pada zamannya itu, walaupun waktu itu belum ada media sosial segencar sekarang ini. Itu untuk sementara. Oke, menarik sekali ya ceritanya. Kakak-kakak, saya buka lagi nih, yang mau ada diskusi atau pertanyaan silakan di komen. Ya, karena ini ceritanya cukup menarik. Kalau misalkan nanti kakak-kakak menulis cerita, pasti ya, boleh di komen-komen kakak. Di share juga ya live-nya ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman-temannya yang ingin menulis cerita menarik ya, dengan tema juga yang menarik dan sedang viral, boleh diundang ke live streaming kita malam hari ini. Halo kakak yang baru bergabung, dari mana nih? Boleh di komen, asalnya dari mana, yang paling jauh boleh di komen-komen. Nah kak, jadi sehingga waktu cerita 200 atlet yang membeli pisau itu pada akhirnya diredamkan dengan apa nih kak ceritanya? Bagaimana? Oke, saya sebelum ke pertanyaan saya, ini ada pertanyaan nih dari Oela Nawal. Saya penasaran cara meyakinkan sehingga Sulteng memiliki kontingen sendiri padahal masih Sulut Tengah. Apa ada perjanjian atau kata-kata yang kemudian bisa menghipnotis? Nah, Kak, cara ini. Iya, betul. Inilah hebatnya para tokoh-tokoh pendahulu itu memiliki kemampuan diplomasi tanpa mendahulukan yang namanya adu jotos atau kekerasan. Apalagi yang namanya Andi Raga ini. Jadi tidak heran ketika beberapa waktu lalu itu kan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura memberi nama salah satu gedung olahraga di Kota Palu yang tadinya gedung Bumi Kaktus, yang kemudian menjadi gedung olahraga Andi Raga Petalolo. Jadi sosok Andi Raga Petalolo ini sebetulnya seorang yang memiliki kemampuan diplomasi yang cukup ulung, karena dia mampu meyakinkan sang menteri, yaitu